Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini untuk mata kuliah perawatan jiwa. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tetap jaga kesehatan ya, meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi kita bisa belajar bertemu kembali melalui secara virtual ya, melalui pembelajaran online ini. Ya, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, sesuai dengan RPP Perawatan Kesehatan Jiwa, untuk hari ini materi yang saya sampaikan adalah tentang klasifikasi diagnosa gangguan jiwa itu berdasarkan DSM, kemudian ICD, dan juga berdasarkan NANDA. Nah, untuk klasifikasi diagnosa gangguan jiwa berdasarkan DSM 4 ya, yang sekarang ini sudah beranjak ke DSM 5 dan juga ICD 10 ini memang untuk bisa mengetahui diagnosa secara medisnya. Nah, sedangkan untuk kita nanti dalam melaksanakan asuhan keperawatan, nanti kita klasifikasi diagnosa gangguan jiwanya berdasarkan NANDA. Ya, sebelumnya ini sebagai pendahuluan, jadi memang klasifikasi gangguan jiwa ini dikenal dengan istilah psikiatri nosologi atau taksonomi psikiatri. Nah, memang seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu tentunya perlu untuk dilakukan sebuah diagnosis. Nah, sampai saat ini ya, untuk mengklasifikasikan gangguan jiwa ini menggunakan dua sistem yang memang sudah diakui dalam klasifikasiannya, yaitu menggunakan sistem dari bab 5 ICD, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem ke-10 atau klasifikasi penyakit internasional yang ke-10. ICD 10 ini dikeluarkan oleh WHO. Nah, sedangkan untuk sistem klasifikasi yang kedua itu menggunakan manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM 4 yang sekarang sudah sampai pada DSM 5. Nah, untuk DSM ini diproduksi atau dikeluarkan oleh APA, American Psychiatric Association. Nah, dua sistem ini sama-sama digunakan untuk mengklasifikasikan jenis gangguan jiwa pada seseorang yang mengalami atau menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, di Indonesia sendiri untuk mengklasifikasikan jenis gangguan jiwa itu menggunakan PPDGJ ya. Di sini PPDGJ ini PPDGJ 3 dan SPPDGJ 3 ini sama aja ya. Ini merupakan pedoman, penggolongan, dan diagnosis gangguan jiwa ketiga. Ini merupakan terjemahan dari bab 5-nya ICD 10 dan juga kompilasi gabungan dengan DSM 5. Nah, PPDGJ ini digunakan di Indonesia sebagai alat bantu untuk menegakkan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia yang biasanya digunakan para psikiatrik ya, itu untuk bisa atau dokter spesialis kejiwaan untuk bisa menentukan diagnosa medis pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi nanti setelah setelah dilakukan pengkajian pemeriksaan awal, kemudian nanti dikelompokkan tanda dan gejala yang sesuai dengan aksis taksonominya gangguan jiwa, nanti akan ditemui kode klasifikasi gangguan jiwa yang sesuai dengan gejala yang ditunjukkan. Nah, sebagai informasi saja, untuk klasifikasi gangguan jiwa berdasarkan ini ICD maupun DSM PPDGJ ini untuk kita hanya sebagai informasi sekedar tahu saja ya. Jadi kita sebagai perawat di sini tidak sampai untuk membuat kode kode diagnosis gangguan jiwa. Jadi nanti untuk kode diagnosis gangguan jiwa nanti yang sudah
menentukan adalah dokter spesialis jiwanya, kemudian untuk kita sebagai perawat sebagai menurunkan. Jadi setelah tahu diagnosis medisnya apa, kemudian nanti kita kaji lebih lanjut untuk diagnosa perawatannya. Nah, di sini untuk pengembangan diagnosis gangguan jiwa berdasarkan DSM-4 itu memang penggolongannya itu didasarkan pada multi-aksial. Jadi di sini terbagi menjadi aksis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aksis 1 ini dikategorikan sebagai golongan gangguan klinis, termasuk kondisi lainnya yang dapat merupakan fokus perhatian klinis. Jadi semua kondisi pada tanda dan gejala pada pasien yang menunjukkan gangguan klinis ini masuknya di aksis 1. Nah, kemudian segala hal gangguan kepribadian termasuk retardasi mental ini menjadi klasifikasi di aksis 2, dan untuk kondisi medis umum atau gangguan fisik yang berhubungan dengan gangguan mental, contoh misalnya kecacatan seperti itu, ya ini masuknya di aksis 3. Dan untuk aksis 4 itu merupakan problem psikososial dan lingkungan. Biasanya setahun sebelumnya ini seperti tidak punya pekerjaan, kemudian mengalami perceraian, problem keuangan, kemudian korban penelantaran anak, masalah ekonomi, kemudian adanya status sosial yang ada rasa cemburu seperti itu ya, dan yang lainnya. Nah, ini segala hal problem psikososial dan lingkungannya masuk ke dalam aksis 4. Nah, untuk aksis 5, kategori di aksis 5 itu adalah penilaian fungsi secara global. Jadi, di sini nanti bisa dilakukan pengkajian menggunakan Global Assessment of Functional Scale yang merupakan pengukuran fungsi umum dan digunakan dalam melaksanakan penata laksanaan serta untuk meramalkan hasil. Jadi, pada pasien gangguan jiwa ini nanti juga akan dilakukan assessment secara menyeluruh. Dari mulai fungsi kognitifnya ya, fungsi penilaiannya, kemudian penampilannya. Nah, ini nanti skornya 1 sampai 100 ini nanti dilihat dari hasilnya. Apabila mengalami masalah atau skornya itu ternyata cenderung rendah, nah ini berarti dia mengalami gangguan di aksis 5. Mengalami gangguan di penilaian ya, penilaian fungsi. Nah, kemudian beberapa gangguan atau gejala di pasien gangguan jiwa yang nantinya sudah termasuk atau terklasifikasi dalam gangguan klinis, pribadi, dan sebagainya, ini nanti akan dijabarkan lebih detail lagi berdasarkan PPDGJ ya. Sekarang kita lihat dulu untuk penggolongan diagnosis gangguan jiwa berdasarkan DSM-5 nih. Kalau yang tadi untuk DSM-4 itu didasarkan penggolongannya berdasarkan aksis. Nah, kalau sekarang, jadi sistem klasifikasi sumbu aksis itu sudah dihapus, tetapi di DSM-5 itu sudah menggunakan signifikansi historis atau gejala riwayat yang sudah pernah dialami oleh pasien. Nah, kategori utama gangguan di DSM ini sudah terkelompokkan menjadi seperti tabel yang semuanya teman-teman perhatikan ya. Di sini ada grup DSM. Nah, ini penggolongannya mulai dari gangguan yang biasa didiagnosis pada masa bayi, anak-anak atau remaja seperti ADHD, epilepsi. Nah, ini disebut sebagai gangguan perkembangan. Nah, kemudian ada lagi grup yang lain itu antara lain delirium, demensia, dan amnesia, ini serta gangguan kognitif yang lain. Kemudian gangguan jiwa akibat kondisi medis umum, ini bisa contohnya psikosis terkait AIDS. Kemudian gangguan terkait zat, itu contohnya penyalahgunaan alkohol. Kemudian grup yang lain schizofren dan gangguan psikotik, ini contohnya gangguan delusi. Kemudian gangguan mood, itu alam perasaan ya, contohnya depresi mayor, atau ada lagi gangguan bipolar, jadi berubah-ubah perasaannya seketika mungkin. Kemudian gangguan kecemasan,
Ini antara lain ada kecemasan umum, kecemasan sosial, gangguan somatoform. Ini contohnya adalah gangguan somatisasi, yaitu mengalami keasingan terhadap anggota tubuh yang ada dalam tubuhnya saat ini. Jadi dia merasa kondisi tubuhnya saat ini itu bukan miliknya. Nah, ini gangguan somatoform. Kemudian gangguan buatan, gangguan disosiatif, gangguan identitas seksual atau gender ya. Nah, kemudian gangguan makan, anoreksia, bulimia termasuk dalam gangguan kejiwaan nih. Gangguan tidur yang paling sering contohnya insomnia, gangguan kendali impuls ini kleptomania ya, suka mengambil barang-barang yang bukan miliknya dan merasa puas seperti itu dilakukan berulang-ulang. Gangguan penyesuaian ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ditempatinya atau baru saja dia masuk ke dalam lingkungan tersebut. Nah, gangguan kepribadian ini biasanya yang biasa ditemui contohnya gangguan kepribadian narsistik. Bisa juga kalau saat ini kan memang sering sekali ya di media sosial itu tampak adanya foto-foto atau video-video atau statement-statement yang membanggakan diri sendiri. Nah, boleh-boleh saja apabila kita ingin istilahnya apa selfie gitu ya narsis untuk bisa sekilas info aja. Contoh misalnya lagi menanam bunga misalnya, kemudian bunganya kok merasa bagus, nah ingin diupload sebagai status atau difoto, boleh. Tapi kalau misalnya sudah narsis, narsis itu berarti yang ingin menunjukkan eksistensi secara berlebihan. Jadi setiap detik harus diupload di medsos. Nah ini bisa dikatakan gangguan kepribadian. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu 1 detik aja tidak mengupload kegiatan atau rutinitas hariannya, dia merasa stres atau depresi gitu. Nah, ini sudah masuk dalam kategori gangguan jiwa. Nah, kemudian kondisi lain yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis, contoh misalnya pelecehan anak, kemudian tardif dyskinesia gitu ya. Nah, ini beberapa gangguan atau permasalahan yang mungkin ditemui pada anak-anak ya. Ini tindakan bullying juga ini masuk menjadi kategori gangguan jiwa. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk penggolongan gangguan jiwa berdasarkan ICD-10. Kita lihat untuk ICD-10 ini memang pada bab ini, khususnya bab 5 ya, nanti teman-teman kalau misalnya mau searching, mau lihat ICD-10 seperti apa, bisa lihat. Nah, untuk penggolongan gangguan jiwa ini, pada bab 5 itu terdiri dari 11 blok ya, yaitu dari blok F00 sampai F09 itu merupakan klasifikasi gangguan mental organik termasuk simptomatik. Nah, untuk F10 sampai F19 itu merupakan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, untuk F20 sampai F29 itu merupakan gangguan skizofren, skizotipal, dan delusional. Jadi semua yang masuk menunjukkan tanda dan gejala skizofrenia itu masuknya di kategori blok F20 sampai F29. Nah, untuk F30 sampai F39 ini merupakan gangguan mood, afektif, depresi, bipolar ya masuknya di sini. Kemudian F40 sampai F48 ini adalah gangguan neurotik terkait stres dan somatoform. Kemudian segala macam penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf pusat ya, misalnya ada tumor di di otak seperti itu, ini bisa masuk ke dalam klasifikasi F40 sampai F48. Nah, sindrom perilaku terkait gangguan fisiologis dan faktor fisik F50, mulai dari F60 adalah gangguan personalitas dan perilaku, F70 retardasi mental, F80 gangguan perkembangan psikologis, F90 gangguan perilaku dan emosional, F99-nya adalah gangguan mental yang tidak spesifik. Nah, ini
yang sudah dikategorikan menjadi dikelompokkan lagi lebih detail ya. Ini terbagi menjadi 11 blok ini. Nah, sedangkan untuk di Indonesia kan kita menggunakan PPDGJ 3. Nah, PPDGJ 3 ini memang merupakan jadi kompilasi terjemahan dari ICD 10 juga digabungkan dengan DSM 4. Nah, di sini klasifikasi diagnosa gangguan jiwa menurut PPDGJ 3 terdiri dari satu itu gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik ini termasuk gangguan mental simptomatik, gangguan mental akibat kondisi medis umum atau penyakit fisik itu dari blok F00 sampai F09 dan gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif itu dari F10 sampai F19 ya. Teman-teman silahkan bisa membaca mulai dari F00 sampai F13. Di sini sudah terbagi secara spesifik ya. Dari mulai demensia pada penyakit Alzheimer itu kodenya berbeda dengan demensia saja ya. Jadi demensia Alzheimer itu F00, kemudian demensia vaskular F01, demensia YTT yang tidak teridentifikasi itu F03. Nah, kemudian untuk sindrom amnesik organik bukan akibat dari zat psikoaktif itu F04, delirium F05, gangguan mental akibat disfungsi otak itu F06, gangguan kepribadian F07, gangguan mental organik atau simptomatik itu F09. Untuk F0, F10 ini merupakan gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. F10-nya masih berkelanjutan, itu akibat penggunaan alkohol, jadi ada sendiri gangguan mental berdasarkan akibat penggunaan alkohol itu F10, kemudian gangguan mental akibat penggunaan opioid itu F11, akibat penggunaan kanabinoid itu F12, dan gangguan mental perilaku akibat penggunaan sedatif atau hipnotik itu F13. Jadi ini sudah terbagi secara spesifik ya jenisnya. Masih lanjutan dari kategori gangguan mental organik, itu penggunaan kokain, kemudian kafein, penggunaan halusinogenika, penggunaan tembakau berlebihan, kemudian penggunaan pelarut yang mudah menguap, dan penggunaan zat multiple dan zat psikoaktif yang lain itu F19 ini yang terakhir. Nah, untuk golongan kedua itu merupakan golongan skizofrenia. Nah, di sini untuk skizofrenia ini termasuk dalam kategori gangguan skizotipal dan waham serta gangguan psikotik yang lain. Nah, segala tanda dan gejala pasien gangguan jiwa yang menunjukkan adanya gejala skizofren, gangguan skizotipal, kemudian waham, psikotik, kemudian psikotik non-organik sebagainya. Nah, ini masuk dalam kategori 2 skizofrenia, mulai dari F20. Nah, kemudian untuk gangguan suasana perasaan atau alam perasaan, jadi mood affective disorder ya. Jadi yang pasien-pasien yang menunjukkan gejala sedih secara terus-terusan ya, sedih bapernya itu berlebihan, kemudian berulang-ulang, kemudian ada juga senang yang berlebihan ya, kemudian marah tiba-tiba itu yang berlebihan. Nah, ini masuknya di kategori gangguan suasana perasaan. Ada episode manik, gangguan afektif bipolar, depresif, kemudian gangguan alam perasaan menetap lainnya, dan yang tidak terdeteksi, teridentifikasi. Nah, ini mulai dari F30 sampai F39. Untuk gangguan neurotis, gangguan somatoform, dan gangguan yang berkaitan dengan stres, ya jadi segala hal dan gejala pada pasien gangguan jiwa yang diakibatkan karena adanya stres, ini bisa memunculkan adanya gangguan ansietas, kemudian obsesif kompulsif ya, tindakan berulang-ulang, bisa mencelakai diri sendiri ataupun orang lain,
Kemudian reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian serta gangguan disosiatif ini mulai dari F40. Nah, ada lagi gangguan somatofom, gangguan neurotik lain. Nah, sedangkan sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik seperti gangguan makan, ya anemia, bulimia, ini masuk anoreksia, maaf. Anoreksia, bulimia ini masuknya di sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis. Ini mulai dari F50 sampai F59. Nah, disfungsi seksual, kemudian disfungsi jiwa dengan masa nifas, ya ini masuknya di sini juga. Nah, sedangkan untuk kategori gangguan kepribadian dan perilaku pada masa dewasa, ini dimulai dari blok atau kode F60 sampai F69. Gangguan kepribadian khas, gangguan kepribadian campuran, dan lainnya, gangguan perubahan kepribadian yang berlangsung lama karena adanya penyakit otak, ya. Nah, ini jadi misalnya contoh gangguan kepribadian itu bisa juga orang yang berkepribadian ganda atau orang yang mengalami, contohnya tadi misalnya suka mengambil barang orang lain gitu ya, kleptomania, atau yang suka melakukan kejahatan atau keburukan untuk memuaskan diri sendiri, psikopat misalnya. Nah, ini gangguan kepribadian. Kemudian ada juga gangguan kebiasaan, gangguan identitas jenis kelamin, gangguan preferensi seksual, gangguan psikologis, gangguan kepribadian perilaku masa dewasa lain, dan sebagainya. Ini ada di F60 sampai F69. Untuk retardasi mental ini terbagi menjadi ringan, sedang, berat, sangat berat, dan lainnya. Ini mulai dari F70 sampai F79. Sedangkan untuk gangguan perkembangan psikologis, ini terjadi pada pasien yang menunjukkan adanya gangguan perkembangan bicara dan berbahasa, ya, atau gangguan perkembangan belajar yang khas. Jadi tidak terjadi keterlambatan dalam kemampuan untuk belajar sesuatu. Contoh misalnya cara membaca, cara menulis gitu ya. Nah, ini mengalami keterlambatan. Nah, ini bisa dimasukkan dalam kategori gangguan perkembangan psikologis F80 sampai F89. Ya, ini untuk lanjutannya. Jadi ada perkembangan motorik, perkembangan psikologis gitu ya. Semua perkembangan pada anak, tahap tumbuh kembang anak itu nanti diperiksa, dicek mulai dari tahap perkembangan usia bayi, kemudian preschool, sekolah, remaja, dewasa gitu ya, lansia, dan dilihat sudah sesuai atau belum tahap tumbuh kembangnya. Jika belum sesuai, maka bisa dikaji lebih lanjut apakah terjadi gangguan perkembangan pada pasien. Nah, kemudian untuk gangguan perilaku dan emosional, ini biasanya pada anak-anak dan remaja. Biasa gangguan hiperkinetik, ini hiperaktif ya, jadi pergerakan atau aktivitas motoriknya terlalu berlebihan, ini F90. Gangguan tingkah laku, campuran perilaku dan emosi, emosional, gangguan tic, ya, pergerakan yang tiba-tiba tidak diinginkan. Kemudian gangguan perilaku emosional dengan onset biasanya pada anak dan remaja, dan yang lain. Nah, ini mulai dari F90 sampai F99. Ini dikategorikan, dikatakan dia mengalami gangguan apabila tingkah laku atau aktivitas motoriknya ini memang di luar sewajarnya. Contoh, misalnya sedang bermain lari-lari. Lari-lari yang wajar itu ya hanya lari di area yang anak atau remaja itu bisa melakukan lari. Berbeda halnya apabila anak tersebut lari dan lompat ya. Mulai lari dari satu kamar mandi ke kamar mandi lain, kemudian dari kamar mandi itu harus melewati dapur, di dapur itu ada kompor, ada wajan, nah itu dilewatin dilari sebagai pijakan untuk lari. Nah, ini dikatakan abnormal atau tidak wajar. Nah, ini bisa dikaji lebih lanjut, gangguan perilakunya seperti apa. Nah, demikian tadi untuk pengenalan
penggolongan klasifikasi diagnosis gangguan jiwa yang digunakan di Indonesia. Nanti teman-teman silakan apabila ingin tahu lebih lanjut, lebih lengkap dan detail untuk masing-masing penggolongan diagnosisnya, mulai dari gangguan mental organik sampai gangguan kepribadian seperti itu ya. Teman-teman bisa buka deh di buku saku diagnosis gangguan jiwa atau di bukunya yang PPDGJ 3 yang besar. Jadi memang ada versi yang buku utama sama buku saku. Buku saku kan yang bisa dibawa kemana-mana. Nanti teman-teman bisa sambil di perpustakaan sudah ada. Monggo nanti silakan dilihat ya sambil dibuka sebagai wacana, sebagai informasi sekedar tahu. Jadi kita untuk tahu diagnosa medisnya pasien apa, setelah kita tahu diagnosa medis, bisa mencari atau menggali tanda dan gejala, nanti disesuaikan dengan diagnosa perawatan yang ada. Oke, untuk materi kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.